Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmadi Agustina dengan NIM 040401221138. Nah, dalam 7 menit ke depan di sini saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Menjadi Manusia Terbaik. Nah, kajian ini tuh bersumber dari buku ini, yaitu dengan judul Inspirasi Iman Sepanjang Masa dengan halaman 172. Menjadi manusia terbaik. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk lain di dunia ini. Demikianlah Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 70 dengan arti, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, kemuliaan yang Allah berikan disertai dengan segala potensi manusia, baik akal, alat indera, fisik, hati, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut tadi itu selainnya diaktualisasikan selain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga sebagai bentuk ekspresi syukur kepada Sang Pencipta. Di antara sekian banyak umat manusia, mereka ada yang bersyukur, ya seperti orang beriman, dan ada orang yang kufur seperti orang yang musyrik. Orang yang bersyukur inilah yang sesuai dengan harapan Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat dengan terjemahan yaitu, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Seorang mukmin selayaknya menjadi yang terbaik di antara mukmin yang lainnya. Predikat inilah yang Rasulullah harapkan agar menjadi mukmin yang berkualitas. Dalam beberapa hadisnya, Rasul telah memberikan kriteria mukmin yang terbaik. Saking baiknya kriteria tersebut sampai ada ulama yang menulis sebuah kitab berjudul Khairun Nas, yaitu manusia yang terbaik. Nah, jika ada yang bertanya, apa kriteria dan parameter manusia terbaik itu? Dalam sudut pandang manusia, jawabannya akan muncul pasti dan sangat beragam, tergantung dari setiap sisi kehidupan masing-masing. Bisa jadi yang terkaya, yang tertinggi tingkat pendidikannya, yang tertinggi kedudukannya dan jabatannya, yang paling luas kekuasaannya, dan sebagainya. Namun, kriteria yang paling objektif dan mutlak tentu saja adalah kriteria yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pencipta manusia dan seluruh tindak tanduknya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas kriteria manusia yang terbaik didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah. Harapannya semoga kita bisa memiliki seluruh kriteria tersebut. Jikapun tidak bisa seluruhnya, paling tidak sebagiannya. Apa saja sih kriteria-kriteria itu? Nah, yang pertama yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasul bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya berupa pembelajaran membaca Al-Quran, tetapi juga berbagi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita menyampaikan nilai Al-Quran kepada orang lain meskipun hanya satu ayat? Juga hadis ini tuh mengisyaratkan keutamaan seorang guru mengaji. Ya, seorang guru yang mengajari kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka apapun profesi kita, hendaknya mengambil peran menjadi seorang guru mengaji minimal untuk keluarga kita di rumah. Nah, di sini tuh juga mengisyaratkan kepada kita untuk memuliakan para pengajar Al-Quran dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena sejatinya mereka adalah penerus risalah Nabi yang mengemban misi guna menjaga Al-Quran tetap bernafas dan memberikan kehidupan yang hakiki. Jika kita mampu memberikan begitu banyak pengorbanan untuk kesuksesan di dunia anak-anak kita, maka tidak ada alasan bagi kita itu untuk tidak memberikan yang lebih baik keberhasilan mereka di dunia dan di akhirat melalui cahaya indah Al-Quran. Yang kedua yaitu mengikuti jejak para sahabat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, memerintahkannya ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, siapakah sih umat terbaik dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan ayat ini itu berlaku secara umum bagi semua umat Islam, setiap masing-masing zaman, dan sebaik-baik zaman mereka adalah manusia yang ketika itu pada mereka diutus Rasulullah, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka juga. Nah, ada dalam tafsir Al-Quran Az-Zahim. Demikianlah generasi sahabat, dan kita pun bisa menjadi khairu ummah sebagaimana mereka jika sudah memenuhi syarat-syarat seperti mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bahwa Umar radhiyallahu anhu berkhutbah ketika haji. Barang siapa yang suka dirinya menjadi seperti umat tersebut, maka penuhilah syarat yang Allah tentukan dalam ayat itu. Ada dalam tafsir At-Tabari ayat 7.
Ayat ini diperkuat oleh hadis sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya maksud manusia pada zaman Nabi adalah manusia yang beriman kepadanya di zamannya, yaitu para sahabatnya, bukan kaum munafik dan kaum kafir yang hidup di zamannya. Yang ketiga yaitu panjang umurnya dan baik amalnya. Inilah manusia beruntung yang dikaruniai usia panjang dan dengan usia tersebut ia semakin menumpuk banyak amal kebaikan. Rasul bersabda, "Maukah aku tunjukkan manusia terbaik di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang usianya dan semakin baik amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa orang yang panjang umurnya dan baik amalnya itu merupakan orang terbaik? Karena orang yang banyak kebaikannya di setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya juga bertambah dan derajatnya semakin tinggi. Kesempatan kehidupannya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalannya yang terus bertambah walaupun hanya sekedar istiqomah di atas iman. Yang keempat yaitu baik kepada istri. Rasul bersabda, "Sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya dan aku yang terbaik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Muhammad bin Al-Asyaukani rahimakumullah berkata, pada hadis ini terdengar peringatan bahwa orang yang paling tinggi kebaikannya dan yang paling berhak untuk disifati dengan kebaikan adalah orang yang terbaik bagi istrinya. Karena istri adalah orang yang berhak untuk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik, perbuatan baik, pemberian manfaat dan penolakan mudorot. Jika seorang laki-laki bersikap demikian, maka dia adalah orang yang terbaik. Namun jika keadaannya adalah sebaliknya, maka dia telah berada di sisi lain, yaitu sisi keburukan. Banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan ini ketika engkau melihat seorang pria jika bertemu dengan istrinya, maka ia adalah orang yang terburuk akhlaknya, yang paling pelit dan yang paling sedikit kebaikannya. Namun, jika ia bertemu dengan orang lain, maka ia akan bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, hilang rasa pelitnya, dan banyak kebaikan yang dilakukannya. Tidak diragukan lagi, barang siapa yang demikian kondisinya, maka ia telah terhalang dari taufik, yaitu petunjuk Allah, dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Nah, ingat, tak ada berguna jika kita baik dan seumpama di hadapan orang lain, tapi di mata keluarga terdekat kita, ternyata kita telah banyak mengabaikan hak mereka. Nauzubillah. Demikianlah beberapa ciri dan kriteria manusia terbaik itu semestinya kita berusaha untuk memiliki sebagian atau bahkan seluruhnya. Apapun yang saya sampaikan tentu belum semuanya, masih banyak dari kriteria yang bisa menjadikan kita terbaik di sisi Allah dan manusia. Setiap bentuk kebaikan dengan tetap meniatkan semua itu ikhlas mencari keridhaan Allah dengan cara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulnya adalah jalan untuk itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.